Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Lerap dengan judul Histori Rekam Medis Dokter. Saya Deore Mufrat Hendradi dengan NIM 1301223029 dan rekan saya Atala Farasya Kamil dengan NIM 1301220238. Lanjut ke topik. Topik atau problem yang diambil oleh kelompok Lerap adalah data pasien, dokter, dan obat. Alasan kami mengambil topik data pasien, dokter, dan obat adalah agar dapat melacak histori rekam medis dari seorang dokter. Latar belakang, pencatatan rekam medis secara manual dapat menjadi tugas yang rumit. Proses ini rentan terhadap kesalahan, lalu terbatasnya aksesibilitas terhadap rekam medis, sehingga menyulitkan untuk kolaborasi antar tenaga medis dan pengambilan keputusan. Struktur data yang kami gunakan. Program ini digunakan menggunakan multilink list M2M agar mudah dalam mengelola data pasien, dokter, dan relasinya. Program ini dapat melakukan pencarian, penyisipan, dan penghapusan data dengan efisien dan tepat. Selanjutnya adalah data. Di dalam program History Rekam Medis Dokter, terdapat 3 data, yaitu yang pertama data dokter, terdapat nama dokter berupa string, kode dokter berupa string, usia berupa integer, dan spesialisasi berupa string. Yang kedua data pasien, terdapat nama pasien berupa string, NIK berupa string, dan usia berupa integer. Yang ketiga yaitu data relasi, terdapat obat-obat berupa string juga. Selanjutnya ada isi program dari History Rekam Medis Dokter. Yang pertama tuh ada create data, meliputi create data dokter, create data pasien, dan create data relasi atau create data rekam medis. Yang kedua, create data, meliputi nge-read data dokter, read data pasien, dan read data keseluruhan rekam medis. Yang ketiga yaitu delete data, meliputi delete data dokter, delete data pasien, dan delete data relasi atau delete data rekam medis. Baik, selanjutnya kita akan melihat kode yang sudah kami buat. Kami akan ke Visual Studio Code. Kita mulai dari header dulu. Di header kami membuat tipe bentukan, info dokter, info pasien, info relasi. Isi-isinya sudah diceritakan di PPT tadi. Selanjutnya untuk pointernya kami buat 3 pointer. Ada untuk dokter, relasi, dan pasien. Untuk selanjutnya tipe bentukannya untuk elemennya ada elemen dokter, elemen relasi, dan elemen pasien. Untuk list kami menggunakan 2 list dokter dan list pasien. Prosedur pertama-tama pasti buat list dokter dan list pasien untuk memulai multilink listnya. Kemudian kita akan membuat elemen. Ini function. Kita membuat 3 function untuk other dokter, pasien, dan relasi. Dari 3 function ini, datanya tadi tipe datanya yang di atas, dan ini mereturn pointer dari setiap ADR dokter, pasien, dan relasi. Selanjutnya untuk insert data parent dari depan atau belakang, ini insert dokter, kita lihat ke source-nya aja, insert dokter. Di bagian insert router, kami menggunakan insert first, jadi ADRP ini akan masuk ke list dokter dan akan menjadi elemen pertama. Selanjutnya di header ada show all data parent, ada show all data parent dokter, sama show all pasien. Ini prosedur yang akan menampilkan seluruh isi data dokter dan pasien. Selanjutnya poin ketiga, menghapus data parent beserta relasinya. Yang pertama kami membuat delete dokter. Sebelumnya kami membuat 4 prosedur. Ada delete dokter, delete first dokter, delete last dokter, delete after dokter. Singkatnya seperti ini, untuk delete dokter, kami menghapus dokter dengan nama tertentu. Ini dokter dengan nama ini akan di-delete dari list dokter dan akan disimpan di other dokter. Delete first, elemen pertama dari list dokter akan dihapus lalu disimpan ke other dokter. Delete last, elemen terakhir di list dokter, dihapus dan disimpan di other dokter. Delete after dokter,
akan menghapus data setelah track pada list dokter dan disimpan pada pointer ADR dokter. Poin keempat, mencari data parent. Di sini kami membuat function dengan return ADR dokter, pointer dokter, dengan parameter list dokter sama nama. Nama ini target dokter yang ingin dicari. Setelah itu nanti kita membuat pointer dan mencari searching yang namanya ini. Poin kelima, mencari data child. Ini function juga mereturn pointer pasien. Parameternya sama seperti cari dokter, ini kita bedanya nama pasien. Jadi nama pasien yang dicari di list pasien. Selanjutnya poin 6, menambahkan data child. Untuk data child ini, kami membuat prosedur insert pasien. Kita lihat di source-nya. Poin 6. Nah, insert pasien kami menggunakan insert last. Jadi, pointer P ini udah mengandung data pasien dan kita akan masukkan ke list pasien dan menjadi elemen terakhir. Kita kembali lagi ke header. Selanjutnya poin ketujuh, menghubungkan data parent ke data child. Kami membuat prosedur namanya insert relasi. Kita lihat di source-nya. Kalau dari parameternya ada list dokter, pointer relasi. Kita lihat ke source-nya. Di sini kami menggunakan insert last untuk insert relasi atau menghubungkan data parent ke data child. Untuk codingan selanjutnya akan dijelaskan oleh Atala. Kita mulai dari header. Oke, untuk selanjutnya yang ke-8 menampilkan seluruh data parent beserta child-nya. Itu ada di void show all, bisa ke source CPP-nya, ke poin 8, seperti itu. eh, Void show all, void show all ya. Selanjutnya ke header lagi ke nomor 9, yaitu mencari data child pada parent tertentu. Jadi kita mencari kayak relasi child-nya gitu. Itu ada di apa function cari child X dokter dengan string nama dokter dan string nama pasien. Nama pasien itu yang mau dicarinya. Nah, selanjutnya ke void ke nomor 10, menghapus data child pada parent tertentu beserta relasinya. Itu menggunakan ya bawah lagi ini yang ke line 104, yaitu delete child X dokter X. Itu dia mendelete relasi yang eh, nama pasiennya tuh ada di relasi tersebut. Jadi kalau misalkan nama pasiennya ada di dokter satu dan dokter dua, terus mau dihapus, itu bisa menggunakan ini. Lalu selanjutnya ada point delete pasien X di line 105, itu menghapus data child secara keseluruhan. Jadi kalau string nama ini si child atau nama pasiennya itu dihapus, berarti relasinya juga kehapus. Nah, ini menggunakan void delete first, delete last, delete after. Mengapa? Karena data itu belum tentu ada di first atau last. Maka kita harus mencari terlebih dahulu dan menggunakan delete yang sesuai dengan lokasinya. Selanjutnya untuk ke 11, menghitung jumlah data child dari parent tertentu. Ini kita menggunakan function dengan return integer jumlah pasien dokter X dengan string nama dokter itu yang dicari. Nah, untuk selanjutnya adalah tampilan menu. Di sini ada void judul untuk header, integer menu tugas itu untuk pilihan-pilihannya. Lalu ada input dokter, ada input pasien, dan ada input data relasi. Kita Nah, lihat selanjutnya mainnya dulu ya dikit kita ya. ke main. Nah, mainnya sok Mang Salah. Oke, untuk di mainnya, di sini kita ada variabel list dokter, list pasien, terus ini untuk tambahan string nama dokter, string nama pasien, dan tambah-tambahan lainnya. Pertama-tama kita buat list dokter terlebih dahulu, lalu kita buat list pasiennya.
Selanjutnya kita masuk ke menu-menunya. Jadi selama pilihannya nggak nol, pilihan nol itu adalah exit. Jadi kalau selama pilihannya nggak nol atau nggak exit, maka dia akan masuk ke looping ini. Nah, kalau pilihannya satu itu adalah masukkan data dokter, itu menggunakan prosedur input dokter. Nah, kalau pilihannya dua itu dia masukkan data pasien menggunakan prosedur input pasien. Nah, kalau untuk pilihan ketiga itu masukkan data relasi, itu menggunakan prosedur input data relasi. Nah, kalau pilihannya empat, eh, dia nge-show all dokter menggunakan prosedur show all dokter. Kalau pilihannya 5 itu adalah show all pasien menggunakan prosedur show all pasien. Kalau pilihannya ke-6 itu show all data history, itu eh, show semua data rekam medis dokter ya, menggunakan prosedur show all. Kalau pilihan ketujuh itu hapus data dokter, jadi data dokternya bakal terhapus sampai ke relasi-relasinya. Itu menggunakan prosedur delete dokter. Kita masukkan dulu CIN nama dokternya, eh, nama dokter yang mau dihapus siapa, terus baru kita menggunakan prosedurnya. Lalu untuk pilihan ke-8 itu hapus data dokter, hapus data pasien pada dokter X. Itu berarti kita menghapus kayak relasinya gitu. Jadi kita masukkan siapa pasien yang mau dihapus, terus pada dokter yang mana. Nah, terus kita menggunakan prosedur delete child X dokter X. Nah, kalau misalkan hapus relasinya itu tidak nol, berarti relasi itu berhasil dihapus. Nah, untuk pilihan ke-9 itu jumlah pasien dokter, itu kita menggunakan in, ini apa itu namanya? Function jumlah pasien dokter X. Itu kita inputkan terlebih dahulu nama dokternya siapa, yang mau dijumlahin pasiennya ada berapa aja. Nah, untuk pilihan ke-10 itu delete pasien. Jadi pasiennya akan di-delete beserta relasi-relasinya semua. Untuk pilihan ke-11, cari pasien. Jadi kita akan mencari pasien dalam list pasiennya nanti. Jadi pertama kita masukkan dulu nama pasiennya, lalu kita cari menggunakan function cari pasien. Nah, kalau P-nya tidak nol, berarti akan ditampilkan data pasiennya. Sedangkan kalau P-nya nol atau tidak ketemu, kita akan menampilkan pasien dengan nama ini tidak ditemukan. Nah, untuk pilihan ke-12, itu kita akan mencari dokter, sama sama kayak pasien, kita akan memasukkan dulu nama dokter yang mau dicari, lalu menggunakan function cari dokter. Kalau ketemu, dia akan menampilkan data dokternya. Kalau tidak ketemu, dia akan menampilkan dokter dengan nama ini tidak ditemukan. Nah, terus di bawahnya akan melakukan inputan lagi sampai inputannya itu atau pilihannya itu tidak nol. Kalau pilihannya sudah nol atau inputannya nol, itu akan ke exit program dan selesai programnya. Baik, semua penjelasan source, header, dan main-nya sudah. Selanjutnya kita akan uji coba programnya. Kami juga sudah siapkan input. Nanti kita lanjut untuk uji coba programnya. Baik, untuk sekarang kita akan mencoba program History Doctor. Kita akan coba run. Nah, begini untuk tampilan menunya. Di sini ada fitur-fiturnya, terdapat 12 fitur. Nah, yang pertama itu adalah fitur memasukkan dokter atau insert dokter. Kita coba. Nah, terus kita lihat di sini ada berapa dokter yang mau diinput. Misalkan kita mau input ada 5 dokter, lalu kita masukkan nama-namanya eh, langsung aja seperti ini. Lalu kita enter.
Nah, terus ini udah selesai inputan dokternya. Nah, sekarang kita coba lihat apakah inputannya berhasil. Kita coba cek nomor 4 yaitu menampilkan seluruh dokter. Nah, di sini sudah ada terdapat dokter 1, dokter 2, dokter 3, dokter 4, dokter 5. Maka inputannya sudah berhasil. Nah, sekarang kita masuk ke fitur yang kedua ya, yaitu masukkan data pasien ke nomor 2. Selanjutnya kita akan input ada berapa pasien, yaitu kita coba input 5 pasien. Nah, terus kita input langsung, enter. Nah, sekarang kita coba cek apakah list pasien yang sudah terisi di fitur nomor 5 ada tampilkan seluruh pasien. Nah, di sini sudah ada pasien 1, pasien 2, pasien 3, pasien 4, dan pasien 5. Nah, selanjutnya untuk fitur ketiga yaitu masukkan data relasi. Data relasi ini kita mencocokkan eh, kita tuh memasukkan rekam medis dokter dengan pasien. Jadi kita inputkan dokternya siapa, misalkan dokternya si Star. Nah, terus nama pasiennya kita misalkan si pasien ketiga nih, si Hitler. Nah, terus nama obatnya apa, kita masukin antiplatelet. Nah, terus kita masukkan lagi sampai 8 kali, karena tadi kita masukin ada 8 relasi. Nah, saya akan menentukan sisanya. Kita pilih enter. Dan untuk mengecek relasinya, kita bisa menggunakan fitur nomor 6, yaitu tampilkan seluruh data history. Nah, di sini sudah terlihat dokter 1 itu pasiennya si Poison, dokter 2 itu ada Bernoulli sama Poison, nah dokter 3 itu si pasiennya ada Hitler, dokter 4 ada pasien Markov, dan dokter 5 ada pasien binomial Hitler-Bernoulli. Nah, untuk fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh Deore. Baik, untuk fitur nomor 7 itu hapus dokter. Misal aku pengen hapus dokter 4 deh, Lisa. Kita coba ya. 7, hapus dokter. Sini kita harus input nama dokternya. Ini juga harus uppercase-nya, jangan salah ya. Lisa, L besar, nama dokternya. Sebelumnya, nah ada notif, masukkan, ini bukan, berarti bukan notif, sorry. Nah, sekarang kita coba cek dokter. Tadi Lisa dokter ada ya. Nah, sekarang dokter Lisanya nggak ada. Tadi Lisa tuh ada di dokter keempat. Nah, fitur selanjutnya nomor 8, poin 8. Hapus data child pada dokter X. Kita coba. Yang pertama kita harus pilih nama pasiennya dulu. Kita hapus Hitler deh, karena terlalu kejam dia. Hitler. Nah, setelah itu kita masukkan nama dokternya. Misal Hitler tuh kita coba Dun. Ini kita coba salah. Dun. Nah, kalau Hitler nggak ada, Hitler tuh bukan jadi pasien Dun, maka akan ada notif tidak ada nama pasien Hitler. Itu artinya Hitler bukan pasien Dun. Kita coba pakai fitur sebelumnya, tampilkan seluruh data histori, kita 6 ya. Nah, kita lihat di sini Hitler tuh ada di Dokter Stark sama Dokter Georgia. Nah, kita coba hapus Hitler di Dokter Georgia. Kita aktifin lagi 8. Kita tulis Hitler, jangan sampai salah tulisannya. Kita hapus di Georgia. Nah, relasi berhasil dihapus. Kita lihat lagi di fitur nomor 6. Tadi Hitler di Georgia ada. Sekarang sudah berhasil dihapus. Selanjutnya untuk fitur nomor 9, jumlah pasien dokter. Kita 6 lagi ya, kita lihat pasien-pasiennya ada siapa aja.
Kita coba Adit deh. Adit. Nih, pasiennya ada 2. Kita coba fitur nomor 9. Jumlah pasien dokter X. X-nya kita isi Adit. A-nya besar, jangan lupa Adit. Tadi pasiennya ada 2. Jumlah pasien dokter Adit 2 pasien. Sesuai ya. Nah, selanjutnya kita coba delete pasien. Poin 10. Pertama kita lihat dulu pasien-pasiennya ada siapa aja. Kita panggil lagi fitur nomor 5. Nah, sekarang sisa 5 pasien. Kita hapus eh, Markov kali. Markov kita hapus. Sebelumnya kita 6 lagi. Markov ada di mana aja? Di Dun nggak ada, di Adit nggak ada, di Start nggak ada, Georgia. Kayaknya Markov tuh belum masuk ke relasi ya. Markov. Iya, kayaknya dia cuma jadi pasien tapi nggak dihubungin ke relasi. Ya udah kita hapus yang ada aja dah. Kita 5 lagi. Bernoulli tadi ada di sini. Bernoulli kita coba hapus. Kita aktifin nomor 10. Nah, nama pasiennya karena nggak ditampilin, kita juga harus hafal ya. Bernoulli. Bernoulli kita hapus. Nah, kita lihat seluruh pasien, poin 5. Nah, Bernoulli sudah berhasil dihapus. Nah, selanjutnya untuk fitur cari pasien. Kita 11 lagi. Nah, untuk fitur cari pasien ini ditampilin nama-namanya, jadi kita tinggal tulis. Kita coba Poisson. Poisson. Poisson itu ada di pasien 1. Nah, data pasiennya langsung keluar. Sedangkan kita coba kalau pasiennya nggak ada. Tadi si Bernoulli kita udah hapus kan. Hup. Kalau nggak ada, outputnya pasien dengan nama Bernoulli tidak ditemukan. Ini kurang spasi ya. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sekarang kita dokter. Fitur terakhir. Kita 4 dulu, tampilkan seluruh dokter. Di sini kita punya 4 dokter tersisa. Tadi ada 1 yang udah dihapus. Nah, sekarang kita coba fitur 12. Ini sama kayak cari pasien, kita tinggal tulis saja namanya. Kita coba start. Nah, ini S-nya kecil ya, kita coba S-nya kecil. Tuh, ini emang case sensitif ya, jadi harus sesuai banget. Dokter dengan nama start, S-nya kecil, harusnya besar. Kita coba lagi. Start. Nah, keluar outputnya data dokter start, nama, kode umur, dan bidang spesialisnya. Dan fitur terakhir exit. Ya, sebelumnya ada jelasin, 0 untuk exit. Sekian untuk uji cobanya. Ya, sekianlah uji cobanya. Ini juga nanti PPT-nya bakal dikirim untuk kode source, header, dan mainnya ada di GitHub. Kami dari Lerab, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.